sama ya. Oke. Mungkin saya akan mengawalinya dari sini nih, Dok. Puasa itu ketika kita dengan sengaja melaparkan diri gitu, yang terjadi pada tubuh itu apa sih, Dokter? Jadi ketika kita saat puasa nih ya, kita melaparkan diri nih. Melaparkan diri itu berarti kan dengan sengaja tidak makan Iya. ya. Ada impuls nih, saya lapar, tapi tidak langsung saya makan, tidak begitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika seperti itu? Nah, yang pertama terkait dengan metabolisme ini Mas Rosi. Metabolisme energi, kaitannya dengan metabolisme ini. Pada saat kita puasa ya, kita tuh kan bisa seperti ini karena kita ada energi ya. Iya, Dok. Kita ada tenaga. Jadi kita memakai tenaga ini setiap hari ini kan kita ngambil dari karbohidrat yang kita makan, yang diubah jadi gula darah. Gula darah, glukosa ya. Glukosa darah masuk sel, diolah di mitokondria jadi ATP, jadi energi nih, gitu kan. Nah, ketika makan langsung itu selesai, itu kan akan diolah begitu. Tapi setelah beberapa lama kita ngambil cadangan nih, cadangan energinya itu dari mana? Tenaganya diambil dari glukosa yang tersimpan nih di otot dan di hati, gitu ya. Nah, lama-lama ini menipis juga kan. Nah, pada saat puasa di mana itu lebih dari 8 jam, tubuh itu unik. Kita punya cadangan tenaga yang lain. Kita ngambil nih dari lemak nih, Mas. Dari lemak diambil, jadi prosesnya ini bahan bakar yang tadinya glukosa nih. Ternyata untuk jadi energi di otak itu, jadi energi kita itu ngambilnya dari keton. Karena proses perubahan lemak untuk jadi tenaga tadi ya, diolahnya itu prosesnya namanya ketosis. Jadi di sini bahan bakarnya diganti menjadi keton, di mana keton ini ketosisnya ringan aja sih. Jadi seperti penggantian bahan bakar ini istilahnya bahan bakar yang untuk sel saraf, untuk otak itu lebih baik. Istilahnya kalau bahan bakar kita biasa pakai apa namanya? Kalau bensin yang ini bilangan oktannya lebih bagus kan Pertamax nih. Iya. Nah, beda dengan Pertalite mungkin. Pertalite ya seperti itu. Jadi ini akan berfungsi lebih baik nih untuk sel saraf kita, untuk otak kita gitu. Jadi seperti itu dari segi perubahan energinya gitu ya. Selain itu ketika puasa nih proses berlangsung ya, melaparkan dirinya berlangsung, itu ternyata kita kan puasa sekitar 12 sampai 14 ya kalau dari sahur sampai berbuka ya, sepertinya ya. Sekitar itu. Nah, itu tubuh juga akan ada mekanisme yang lain tuh. Seperti kalau secara teori mungkin lebih dari 16 jam ya yang autofagi ini. Tapi tidak memungkinkan juga ketika orang sahurnya kan agak maju nih Mas. Iya. Ada orang yang sahurnya itu kadang-kadang jam 2 malam seperti itu, jadi 16 jaman ya sekitar secara teori begitu. Akan ada proses autofagi. Nah, autofagi ini sebenarnya adalah sebuah mekanisme dari sel untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, di sini ketika proses autofagi ini berlangsung, sebenarnya yang terjadi apa? Karena puasa melaparkan diri ini sebenarnya memberikan pada tubuh itu stres metabolik yang ringan ya. Seperti kita tahu stres metabolik yang ringan ini justru akan membuat sel-sel saraf itu beradaptasi nih. Sel-sel kita beradaptasi, seluruh sel tubuh kita itu kayak beradaptasi gitu dengan kondisi ini, metabolismenya berubah nih gitu, kayak beradaptasi sehingga protein untuk melindungi sel itu lebih teraktivasi. Kemudian lebih ini namanya apa? Di dalam sel kan ada organel-organel tuh. Nah, ada juga cairan sel yang itu akan secara aktif melakukan pembersihan cairan sel. Nah, tentu saja ini akan menjaga kelangsungan hidup sel itu lebih baik. Dan ini akan menurunkan berbagai risiko penyakit ya. Jadi dan masih banyak lagi proses yang melaparkan, tapi di antaranya dua itu hal yang menarik ya, ketika orang melaparkan diri sebenarnya yang terjadi seperti itu. Dalam kata lain, secara fisiologis itu bukan terbatas, justru malah mendapatkan manfaat ya dokter ya? Betul sekali, banyak sekali manfaatnya. Oke. Baik dokter,